Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cipta, kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia pada program Podcast, Vokasi dalam Podcast. Kembali lagi bersama saya, Firan Fahamzah, yang kali ini berkesempatan untuk ditemani salah satu siswa PKL terpadu periode bulan Oktober, November, dan November-Desember. Langsung saja kita berkenalan langsung dengan dia. Silakan. Halo, perkenalkan nama aku Represki Febdina. Aku adalah salah satu murid PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia. Aku dari sekolah SMK Negeri 3 Banjarmasin. Ini manggilnya siapa nih? Boleh dipanggil Feby. Oke, Feby. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol dikit ya, soal mau kita take hari ini. Nah, kali ini kita tuh mau ngobrol soal selama kamu menjalani PKL terpadu, baik di bulan pertama maupun bulan kedua. Udah bulan kedua ya hari ini? Iya, udah. Bahkan hari ini udah hari terakhir ya sih? Ya udah closing. Nah, ini kebetulan Feby ini kesempatannya waktu udah closing. Jadi udah lengkap banget nih untuk reviewnya. Ya. Oke. Nih, yang pertama, awal mula kamu tahu PKL Cipta itu dari mana? Kan secara Cipta itu di Malang pasti. Kemudian sekolahmu itu di SMK Negeri 3 Banjarmasin ya? Itu di pulau sebelah, di seberang lah. Iya. Bagaimana bisa kamu tahunya? Jadi waktu itu, sebelumnya kan saya udah pernah magang kan di Banjarmasin. Nah, jadi waktu pembekalan itu, guru saya kaproblinya sih, menyampaikan ada informasi magang di Malang. Jadi waktu itu kan saya belum tahu ya, masih belum diberitahu perusahaannya apa. Jadi tapi saya sudah tertarik karena di sini ke Malang ya. Saya karena ke Malang gitu iya, kamu tertariknya. Oke. Iya, saya tuh nih teman-teman pengakuan nih. Saya tuh mau banget berangkat ke Malang. Jadi waktu dengar informasinya dari kaproblinya, saya langsung nelfon ke orang tua. Di sini ada program magang ke Malang loh gitu. Boleh apa enggak gitu. Oke, jadi kamu taunya dari informasi Kaprogli waktu pembekalan itu. Oke, jadi kenapa Malang sih? Iya, karena menurut saya lebih ke itu ya. Saya mau berangkat ke tempat lain, ke daerah lain. Mau nyari suasana baru. Suasana baru. Oke. Jadi bukan berpelarian ya? Bukan. Oke, jadi kamu awalnya tahu Cipta Sarana Cendekia itu dari Kaproli. Nah, kemudian apakah yang tempat magang di Malang itu cuman Cipta Sarana Cendekia? Karena yang waktu itu diberi informasinya cuman di PT Cipta Sarana Cendekia ini. Itu kamu nyari tahu lagi nggak soal Cipta Sarana Cendekia? Saya searching di YouTube. Oh, kamu lihat di YouTube duluan. Oke. Di sana dapat informasi apa aja? Yang saya tahu itu programnya tuh nggak cuma PKL terpadu, jadi ada kelas brevet, ada kelas terus brevet, juga magang guru itu. Nah, saya tuh tertarik karena kayak loh sampai ada magang gurunya ini loh. Jadi bener-bener mendalami akuntansinya itu loh. Oke. Ini kemudian bagaimana sih prosesnya dari kamu bisa dari Banjarmasin diekspor ke Malang? Bagaimana caranya? Kan selain dari diberitahu Kaproli tadi, kemudian kamu menghubungi orang tua. Proses setelahnya itu apa? Proses setelahnya itu kan saya bilang mau ya. Tapi proses yang saya jalani itu cukup panjang. Jadi dari segi persiapan mentalnya. Waduh, ada persiapan mental itu juga nih. Karena kan saya bakalan jauh dari orang tua, pasti. Teman-teman. Terus di sini kan saya bener-bener ditinggal sendiri gitu, berangkat sendiri. Jadi kayak pada saat magang di Banjarmasin itu, saya betul-betul nyari informasi lebih dalam. Pas saya udah tahu ilmu akuntansi dan perpajakan itu lebih spesifik, saya milih ikut aja nih. Rugi banget gak sih selama 3 tahun sekolah jurusan akuntansi, saya nggak begitu ngerti akuntansi apalagi pajaknya. Jadi akhirnya saya memilih berangkat ke Malang. Jadi ada proses bimbang sama ragunya ya? Iya. Jadi jadinya apa ya?
jarak pertama waktu kamu menentukan sampai kamu berangkat itu berapa lama sih? 3 bulan. Oh 3 bulan, jadi selama 3 bulan itu ada proses bimbang-bimbang itu Iya, tadi? 3 bulan. Oke. BTW kalau boleh tahu, kamu nonton video yang mana nih waktu di YouTube-nya CSC? Itu karena udah lama banget saya lupa. Oh lupa. Nih teman-teman, kalau mau kayak Feby, mau nyari tahu informasi mengenai Cipta Sarana Cendekia, yang bahkan Feby saja dari nonton YouTube bisa menyimpulkan kalau di Cipta Sarana Cendekia ini lebih bisa mengembangkan mengenai akuntansi dan pajak dengan lebih mudah dan menyenangkan. Nah teman-teman jangan lupa nih buat like, comment, dan subscribe. Tak ingetin dari awal. Oke, skip, lanjut. Nih, kalau kita udah ngobrolin soal ya proses kamu lah selama sebelum berangkat sampai berangkat di sini nih. Yang pertama mau tanya nih aku, apa aja yang udah kamu pelajari selama PKL terpadu? Selama PKL terpadu 2 bulan ini, yang dipelajarin itu dari awal banget, dari teori akuntansinya, akuntansi dan kas sampai ngerjain workshop. Itu bulan pertama. Sampai praktiknya juga berarti? Praktiknya. Jadi ngerjain workshop itu betul-betul kayak seolah-olah tuh seorang akuntan betulan lah. Jadi dari penggolongan jurnalnya sampai buku besar, kemudian sampai siklus akuntansi juga terus ke siklus akuntansinya itu tuh part paling seru sih. Karena walaupun susah, walaupun berat sampai begadang ngerjainnya. Waduh, tapi begadang ada perjuangannya. Iya, itu betul-betul seru banget buat saya. Apalagi waktu udah ngerti, oh kenapa ini bisa di sini tuh jadinya. Kenapa bisa judulnya gini? Jadinya ngerti dan itu enjoy. Jadi saya ngerjainnya tuh gak yang sambil pusing lagi, tapi kayak udah saya buat enjoy aja lah gitu. Oke. Jadi ini kamu dapet akuntansi dan pajak, akuntansinya lebih kenal lagi, kemudian ditambah ilmu pajaknya. Ya. Ada yang lain nggak selain itu? Selain itu, kan kita nggak cuman belajar pajaknya aja ya. Ada juga belajar kayak personal upgrade, terus public speaking dan lain-lain. Itu tuh salah satu bentuk kita memantapkan soft skill kan. Jadi di Cipta Sarana Cendekia ini saya tuh gak cuma dipersiapkan dari segi hard skillnya aja. Harusnya gak sekadar kompetensi akuntansi dan pajaknya. Iya, tapi juga soft skill dari cara kita ngomong di depan umum sama orang lain tuh tata caranya tuh betul-betul diajarin loh. Jadi hal itu membuat saya tuh berpikir kalau kita tuh di satu tempat tuh nggak bisa yang harus gitu-gitu aja, harus belajar. Bisa monoton aja gitu ya. Harus belajar terus, dapat hal baru terus, nyari tahu hal-hal baru juga gitu. Makanya dari itu di sini tuh betul-betul nggak cuman yang akuntansi dan pajaknya aja, ada juga yang pelajaran-pelajaran seperti itu karena itu memang penting juga. Oke, jadi nah ini teman-teman, selama kalian menjalani di PKL terpadu, nggak akan cuma dapat akuntansi dan pajaknya, dapat materi-materi lain yang bakal menunjang soft skill teman-teman. Seperti yang Feby bilang tadi, salah satunya adalah personal upgrade ya. Iya. Sama apa tadi satunya? Entrepreneurship, public speaking. Oke, public speaking. Oke, ini kan udah dari kamu sebutin tadi berapa itu, pasti ada banyak yang lain juga kan, yang nggak disebut. Oke, aku mau tahu nih, apa yang paling berkesan ilmunya dari kamu? Yang paling berkesan? Atau materi yang paling berkesan deh? Materi dari akuntansi dan pajak itu pajaknya sih ya, pajaknya. Karena saya waktu di sekolah sama sekali nggak ngerti pajak. Iya. Tapi gini, bukannya di sekolah ada PPh 21? Itu belum sempat dipelajari. Belum sempat dipelajari. Iya. Jadi waktu awal-awal, waktu pelajaran pajak pertama itu saya sama sekali nggak tahu apa ini pajak. Apa itu pajak. Tapi pas udah belajar sampai PPh 21, 25 dan seterusnya itu saya ngerti gitu. Jadi kayak contohnya aja kita belanja itu aja loh, gak disadarin bayar pajak juga gitu. PPN ya. Pajak restoran. Iya. Jadi kayak mikir gak sih waktu lihat struk belanja, ada PPN-nya. Iya, jadi saya berkontribusi pada negara nih. Jadi waktu saya makan gitu ya di resto,
ini tulisannya PPN harusnya pajak restoran Iya, gini-gini. iya. Jadi tahu ya mekanismenya juga. Jadi tahu. Oke, jadi kalau dari segi yang kamu sebutkan tadi, yang paling berkesan adalah yang materi pajaknya. Iya, pajak. Oke. Nih, pertanyaan selanjutnya. Oke. Selama menjalani PKL terpadu 2 bulan, adanya perbedaan kan pastinya. Itu membuatmu ada kendala nggak sih? Tentunya ada dong, pastinya dari segi bahasa. Karena kan aku dari Banyumas ini. Ya. Bahasanya beda banget sama yang di Malang ini Yang kan, di Malang ini bahasa beda Jawa. pasti. Jadi waktu pertama kali ngomong sama orang Jawa itu dengerannya tuh gak Aneh. jelas. Aneh juga Cepet kan? banget bahasanya, Oke. cara ngomongnya cepet. Tapi selama 2 bulan di sini, udah mulai terbiasa. Udah mulai terbiasa. Iya. Bisa bahasa Jawa nggak? Enggak. Enggak masih ya. Jadi kan, tapi kan bahasa Indonesianya jadi lebih lancar loh Oke, daripada waktu di Banjarmasin. Banjarmasin. Karena di Banjarmasin pakainya bahasa daerah juga ya? Iya, beli bahasa daerah, Oke. ngomong sama orang rumah pun bahasa daerah. Jadi bisa bahasa Indonesia tapi masih ada bahasa daerahnya. Tapi kalau di sini saya Jadi lebih ngomongnya lancar tuh, gitu. Oke. ngomongnya harus full pakai bahasa Indonesia. Kalau gitu Kalau nggak enggak, ngerti ya? nggak ngerti. Oke. Iya. Ini kan tadi kamu bilang ada perbedaan bahasa. Ada lagi nggak yang buat kayak kendala kamu? Ada ataupun nggak ada? Selain bahasa, Nggak ada sih. makanan bagaimana? Ada perbedaan? Kalau dari segi makanan pasti dong. Kalau di Pasti, nah. Kalimantan. Itu kan katanya kok nggak ada. Iya, sorry. Jadi kalau di Kalimantan itu makanannya tuh lebih dominan ke asin. Kalau Oke. di sini tuh lebih manis nggak sih, Mas? Iya sih, saya juga ngerasa itu. Nah, jadi waktu cobain makanan di sini tuh rasanya tuh aduh hambar banget Hambar, gitu. kurang kerasa gitu. Kurang kerasa. Iya, gitu. oke. Jadi selain karena bahasa tadi, juga karena makanan itu tadi ya. Iya. Tapi udah dipersiapkan dari sana, udah ekspektasinya nggak tinggi banget kan. Iya. Udah disiapin 3 bulan juga kok. Jadi udah siap menerima konsekuensi itu Iya. juga. Oke. Nih, selanjutnya ini dalam kamu satu kelas itu yang dari sekolahmu berapa anak? 11. 11 anak aja kan. Sedangkan di CSC ini dalam satu kelas kan dibentuk minimal 25 sampai 30 lah siswanya. Dari situ kan ada beberapa sekolah juga kan. Nah, di sana kan juga dari teman-teman dari sekolah-sekolah lain dan dari daerah yang lain juga, bukan dari Malang aja. Iya. Nah, dari situ ada culture shock nggak sih? Karena adanya budaya yang beda, kemudian bahasa mereka juga beda dari bahasa yang di sini juga. Bagaimana? Jadi awal saya mula pertama di sini kan duduknya dipisah-pisah gitu ya sama Ya, dicampur sama teman-teman yang lain. Dicampur sama teman-teman Ya. yang lain. Awalnya tuh saya bingung banget gitu loh. Terkendala dari bahasanya. Tadi saya ngomongnya masih belibet bahasa Ya, bahasa Indonesia Indonesianya. belibet. Kalau dari culture shocknya sih nggak begitu ada ya kalau dilihat dari mereka-mereka ini. Jadi walaupun awalnya susah, saya tetap berusaha buat berbaur sama mereka. Ya. Dari ngomong-ngomong soal di sana itu ada apa aja sih, Ya, contohnya oke, di Banyuwangi. sharing-sharing juga gitu ya, oke. Sharing-sharing cerita. Terus Sama teman di Banyuwangi. terus waktu Oke. workshop juga kalau ada ketinggalan nanya gitu. Kalau ada yang nggak ngerti nanya, nah dari situ akhirnya bisa akrab gitu. Kamu satu kelas sama sekolah mana aja sih? Aku mau tahu nih. Satu kelas sama SMK 17 Agustus Celuring, Ya. terus SMKN 1 Malang itu di bulan pertama, Oke, yang bulan terus pertama. di SMKN 1 Panji Situbondo sama SMKN 1 Rejo Tangan Tulung Oke. Agung. Sama satu lagi itu yang SMK 17 Agustus Celuring ya? Iya, tadi udah saya Oh, oke. Itu di bulan kedua, oke. Jadi antara bulan pertama sama bulan kedua itu ada perbedaan isi kelasnya juga ya? Ada. Jadi kalau di bulan pertama itu tuh kami ngerjainnya dari belajar dari teori sampai ke workshop. Oke. Terus di bulan kedua itu kami review materi dari Review materi lagi. materi yang teorinya itu ada contoh soalnya, ngerjain apa ya, lanjut ke PPH-nya itu sampai yang ngerjain soal-soalnya gitu loh. Ya, sampai ngisi SPT ya? Ngisi SPT, terus apa, accurate online juga mayop gitu. Oke. Jadi banyak banget yang didapat juga. Iya. Apalagi dengan perbedaan dari teman-teman yang dari beda daerah juga itu kan. Iya. Oke. Agak serak nih, Feb. Kita minum dulu yuk. Oke, iya.
Gimana rasanya? Manis-manis. Manis, oke. Jadi kayak lebih lega juga. Iya, lebih segar. Oke. Nih, kita lanjut lagi setelah dari perbedaan sama teman-teman dari sekolah lain, dari daerah lain. Ini, gimana rasanya dibimbing sama tim instruktur? Apakah terdapat perbedaan antara guru di sekolah sama tim instruktur yang ada di sini? Oh, kalau di sekolah sama di sini jelas beda banget ya. Apa Karena tuh bedanya? kalau di sekolah kan kami kan nggak cuma belajar akuntansi dan pajak. Oke. Kami juga belajar materi umum. Materi umum. Jadi di situ otak tuh jadinya bagi-bagi ya, Bagi-bagi, nggak oke. cuma akuntansi Nggak cuma aja. baca. Terus juga kadang tuh kan materi guru itu kan terbatas juga ya. Juga Belum kayak- update juga mungkin ya. belum update juga. Terus juga karena udah transisi ke kurikulum merdeka, Ya. juga banyak project-project seperti itu yang Oke. bikin beda. Sedangkan di Kamu sini juga kelas 12 ya? Berarti kelas angkatan 12. pertama kurikulum merdeka. mm, Nah, itu juga pasti jadi kendala Iya. pasti. Oke. iya betul. Lanjut, Web. Sedangkan di sini tuh saya tuh lebih dapat banyak akuntansi dan perpajakannya lebih update, lebih spesifik. Iya, Pajaknya kan terus-terusan update ya pajak Iya. ini. Jadi kalau ada yang baru lagi dikasih tahu sama Oke. miss atau misternya gitu. Oke. Mister sama Missnya ngajarnya gimana? Apakah galak? Ah, Atau tentunya gimana? enggak dong. Oh, Di sini enggak. tuh kelasnya tuh enjoy banget sama misternya seru-seru gitu. Jadi kayak bikin kelas tuh nggak boring. Makanya Oke. perpajakan makanya kan akuntansi dan pajak tuh bikin pusing ya. Tapi Iya, karena pasti bikin pusing dong. Iya, Tapi makanya jadi nggak pusing gitu. makanya dari itu karena cara belajarnya yang nggak boring itu tuh jadi lebih seneng aja, lebih enjoy belajarnya. Jadi selama pengajarannya bisa Mister itu nggak ada halangan atau kendala yang buat sulit dipahami ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi semua itu bisa mudah dipahami. Iya. Oke, nah teman-teman yang masih pengen tahu, nah ini udah ada review nih dari Feby kalau misternya yang ngajar di PKL terpadu itu semuanya menyenangkan sekali, jadi kayak lebih mudah buat diterima. Oke, Feb, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Selama menjadi peserta PKL terpadu, hal apa sih yang menurut paling berkesan? Kalau yang tadi kan ilmu yang paling berkesan, nah yang ini adalah hal yang paling berkesan bagimu secara personal. Hal yang paling berkesan secara personal tuh ketemu teman-teman baru. Ketemu teman-teman baru. Kenapa Apalagi tuh? kan dari luar daerah. Dari luar daerah. Jadi Oke. dari teman-teman itu saya tuh kan membentuk relasi baru lagi ya. Dari relasi baru itu jadi saya lebih dapat informasi yang lebih banyak. Oke. Atau bahkan sekedar hal-hal receh pun itu tuh menurut saya bisa bikin bermanfaat di masa Iya, depan itu. Dapat transfer informasi juga Iya, ya dari transfer teman-teman. informasi itu. Mungkin kayak waktu awal-awal jadi sharing sekolahmu sampai mana nih. Oke. Tapi tadi sempat kamu bilang kalau juga sempat nanya-nanya juga di daerah kamu ada apa aja ya kan? Iya. Kayak gimana di sana gitu. Jadi yang berkesan menurutmu adalah sewaktu kamu bertemu sama teman-teman dari daerah lain. Iya, dari teman-teman lain juga. Jadi di situ kayak membuat kamu punya kemampuan buat adaptif gak sih? Iya. Jadi kayak bisa apa ya? Mungkin awal-awal belajar buat beradaptasi, ya kan? Yang kemudian kamu bisa stay di situ buat apa ya? Terus membersamai teman-teman yang itu. Jadi kayak ada kemampuan adaptif yang pastinya meningkat, adaptability-nya meningkat, kemudian kemampuan komunikasinya juga pasti meningkat dong. Tadi jadi kayak pasti pakai bahasa Indonesia langsung terus kan? Iya, Nah, itu. itu. Oke. Jadi yang berkesan adalah kamu bisa bertemu sama teman-teman dari daerah lain yang itu memacu buat kemampuan adaptability kamu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang bisa kamu bawa pulang? Dan setelah pulang, hal apa yang akan kamu lakukan? Hal yang bisa saya bawa pulang. Iya. Yang jelas Oleh-oleh. enggak lah, itu belakangan. Oke, Jadi yang oke. pertama tuh, yang pasti ilmu dong, ilmu Oke, akuntansi dan ilmunya. perpajakan. Pajaknya, oke. Dari ilmu yang saya dapat di sini, setelah saya balik nanti saya bakalan sharing dong sama teman-teman. Iya, Jadi pasti. cerita-cerita gitu, Iya, terus transfer informasinya belajar diteruskan. bareng, Oke. belajar bareng gitu. Terus juga pengalaman baru yang saya dapat di sini tuh belum tentu bisa saya dapat di Banjarmasin. Oke. Jadi yang pertama mau kamu lakukan adalah
transfer informasi dulu, Iya. kemudian belajar bareng. Lalu apa tadi yang terakhir? Berbagi sih. Berbaginya ke siapa? Ke guru kah ataupun ke siswa lain atau ke adik kelas? Ke teman-teman lah, Kamu siswa berbagi lain. ke gurunya? Mungkin iya, bisa Kan nanti gurunya perlu update tuh cerita-cerita. katanya. Iya. Nah itu buat guru-gurunya Feby nih dari SMK Negeri 3 Banjarmasin. Feby aja tadi lihatnya di YouTube-nya CSC ada magang gurunya. Nah buat guru-gurunya Feby, datang yuk ke CSC buat ikut program magang guru. Masa cuman Feby aja dan temen-temen yang buat dibawa magang ke Malang, gurunya juga dong. Nah Feb, dengan hal-hal yang bisa kamu bawa pulang itu, apakah menurutmu itu cukup untuk menaikkan value-mu daripada teman-teman yang nggak kesini? Di sini saya mengalami banyak perubahan. Dari awalnya saya nggak ngerti akuntansi dan pajak sampai saya bisa ngerti ya di sini. Oke. Juga tadi kan udah disiapin dari segi soft skill-nya juga ya. Oke. Jadi hal itu membuat saya dari segi pola pikir tuh jadi makin berkembang loh. Jadi itu mungkin bisa menaikkan value saya, tapi itu kan balik lagi orang yang nilai saya gimana. Ya enggak dong, soal value ini kita juga yang menilai diri kita sendiri. Oke. Jadi kalau menurutmu itu tadi, kalau dari yang kusimpulin sih, kamu merasa kalau dari apa yang didapat selama 2 bulan itu udah cukup untuk menaikkan value-nya? Iya. Oke, tapi nggak menutup kemungkinan, bukan nggak menutup kemungkinan sih, nggak ada batasan buat kita terus berkembang kan? Iya dong, itu harus dong berkembang. Jadi berkembang itu nggak akan ada batasnya ya Iya. kan? Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apa yang kamu cari selama menjalani PKL terpadu? Apakah saat ini sudah didapatkan? Yang awal deh, awal tadi kan kamu ke Malang. Apa yang kamu cari ke CSC, bukan ke Malang? Yang saya cari ya ilmunya pastinya. Oke, yang pertama kamu ingin cari itu ilmunya. Iya, ilmu akuntansi dan pajaknya itu. Oke. Jadi di sini kan saya udah dapat ya. Saya udah merasa, oh saya dapat nih. Tapi saya harus tetap belajar dong, harus tetap cari tahu, searching gitu. Karena nggak harus stop di sini aja. Jadi dari situ saya udah mulai tahu nih arah saya mau kemana nanti setelah SMK nanti. Oke. Saya mau kuliah apa kerja gitu, udah mulai planning. Udah ada gambaran gitu ya? Iya, udah ada gambaran ke depannya mau ngapain gitu. Setelah balik dari sini aja udah ada gambarannya. Oke. Jadi waktu awal itu kamu mau mencari salah satunya juga jalan hidupmu juga kan, mau ke Iya, depannya mau kemana? iya. Oke. Udah sampai di sini, kamu bilang kamu dapat. Oke. Mau kemana? Setelah SMK saya itu mau kuliah dulu. Oke, Kalau kuliah. bisa sambil kerja bisa, tapi yang paling penting itu wajib bagi saya. Terus juga dari orang tua juga ya kuliah itu. Oke, mau kuliah dulu. Sambil kalau bisa kerja. Iya, Jadi kamu mau kuliah sambil kerja. setelah lulus juga. Kan udah kelas 12 juga ya? Udah, Ya bentar lagi dong. Iya, beberapa bulan, 4 bulan. Rencananya gimana mau kuliahnya? Mau kuliah di mana? Di Banjarmasin aja. Kira mau Kak. ke Jawa lagi, mau ke yang di Malang ini loh. Ini kan ada 2 di Malang. Kalau ada kesempatan, ada rezekinya juga Iya. bisa ke Oke, Malang. oke, Tapi amin, tujuan amin. pertama saya yang di Banjarmasin dulu gitu, yang dekat dulu. Nanti kalau memang udah ada kesempatannya bisa aja di Malang ini. Oke, mau ambil jurusan apa kalau mau kuliah? Eh, Apakah masih mau linear atau mau mencari-cari yang lain? saya tuh maunya ekonomi ya, Oke, manajemen bisnis mungkin. mau ambilnya manajemen bisnis. Kenapa nggak akuntansi? Karena saya tuh udah dari dulu maunya manajemen bisnis, jadi saya mau nyoba di situ dulu. Oke, jadi Karena kamu- saya juga udah dapat gambaran dari teman saya yang kuliah, kalau manajemen bisnis ini kan bisnis ya. Nah, saya tuh tertarik sama bisnis juga gitu. jadi buat mendukung kamu juga ya. Iya. Karena saya juga sempat pernah dengar cerita dari Mr. Indra kalau nggak salah. Kamu punya jiwa entrepreneur nih katanya. Jadi mungkin itu salah satu juga pendukung buat kamu jalan di situ juga. Iya, itu salah satu alasannya. Oke. Ya semoga saja lah. Amin. amin. Kesan selama tergabung menjadi siswa PKL terpadu dong. Habis itu kasih pesannya. Entah buat temen ataupun buat guru-guru ataupun buat bisnisnya. Kesannya tuh saya di sini Tertekan? enggak Stres? dong. Saya di sini
seneng banget karena saya banyak kenal orang baru, cari teman-teman baru, terus pengalaman baru. Jadi di sini tuh bikin saya jadi mau terus berkembang. Saya nggak mau ada di sini aja. Saya mau terus explore lebih banyak lagi. Tuh. Pesannya juga ya buat Cipta Sarana Cendekia. Ya boleh itu, boleh. Semoga selalu sukses ya, terus berkembang, jadi jauh lebih baik sampai buka cabang Banjarmasin, Mas. Amin. Ini udah rencananya mau explore ke sana kok. Mau ekspansi. Iya. Terus juga buat Miss dan Misternya yang udah sabar banget menghadapi kami yang beda-beda dalam satu kelas itu. Semangat, terima kasih juga buat Miss dan Misternya karena udah closing ya saya ya. Terus juga buat teman-teman dari SMKN 1 Malang, SMKN 17 Agustus Celuring, Panji Situbondo sama Rejo Tangan, semangat buat belajarnya, semangat buat ngadepin hal di luar sana lah ya. Yang ngadepin hal-hal di luar sana. Akan pasti lebih berat karena sudah kelas 12 nih. Iya, betul sekali. Dihadapkan sama infoloker. Semoga juga nanti kedepannya bisa jauh jadi lebih baik daripada yang sekarang, jadi orang-orang yang bermanfaat di luar sana bagi banyak orang. Oke. Itu tadi teman-teman buat kesan dan pesannya Feby selama menjalani PKL terpadu. Nah, Feb, aku mau denger quotes of the day. Apa tuh? Darimu aja. Kalimat motivasi buat teman-teman nih. Tetap semangat, jangan menyerah walaupun kadang berat banget yang dijalanin karena di depannya bakal ada hal indah yang menanti. Nah, itu tadi teman-teman untuk pembahasan kita bersama Feby selama tadi dari awal sampai akhir mengenai review PKL terpadu selama 2 bulan yang dijalani Feby dari SMK Negeri 3 Banjarmasin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Cipta Sarana Cendekia dan ikuti terus aktivitas kami di semua sosial media kita dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast, vokasi dalam podcast.